Apakah PowerPoint sudah kelihatan? Iya Kak, sudah terlihat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk join pembacaan saya dengan laporan kasus serta referat dengan judul Neuritis Optik dengan pembimbing Dr. Siti Soraya Taufik, SPM MKes. Selanjutnya itu pendahuluan. Neuritis optik merupakan suatu kondisi peradangan pada saraf optik yang berperan penting dalam penghantaran impuls visual dari retina menuju korteks visual. Secara etiologi, neuritis optik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah proses autoimun, infeksi, virus, atau bakteri, serta gangguan inflamasi non-infeksi seperti sarkoidosis atau neuromielitis optika. Pada sebagian besar pasien, gejala yang muncul meliputi penurunan visu sentral, defek lapang pandang, gangguan persepsi warna, serta gejala khas berupa fenomena Uthoff, yaitu memburuknya penglihatan setelah peningkatan suhu tubuh. Selanjutnya itu laporan kasus, identitas pasien, nama Nyonya NA, nomor RN 012-021-6433, usia 32 tahun, tanggal pemeriksaan 4 September 2025. Keluhan utama, penurunan penglihatan secara mendadak. Keluhan saat ini, seorang wanita usia 32 tahun datang ke poli mata klinik Jack Orbita Makassar dengan keluhan penurunan penglihatan pada mata kanan secara mendadak yang sudah dirasakan sejak 1 hari yang lalu. Sebelumnya, pasien awalnya merasa sakit kepala hebat. Pasien juga mengeluhkan pada penglihatan agak tertutup atau gelap di area samping mata kanan. Tidak ada aktivitas fisik yang berat atau trauma sebelumnya. Riwayat penyakit, DM tidak ada, hipertensi tidak ada. Riwayat keluarga tidak ada, riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada, riwayat penggunaan kacamata tidak ada. Status oftalmologi, palpebra superior normal, inferior normal, silia normal, aparatus lacrimalis tidak ada hiperlakrimasi. Pada konjungtiva tidak ada hiperemis, edema, serta sikatrik pada mata kiri dan mata kanan. Anterior chamber, hiperemis tidak ada, edema tidak ada, sikatrik tidak ada. Lensa jernih pada kedua lensa. Iris tidak hiperemis, tidak ada edema. Kornea jernih. Pupil normal. Sklera ikterik tidak ada. Pada palpasi TIO OD 12, OS 12, nyeri tekan tidak ada, massa tidak ada. Visus oculi dextra 0,00, oculi sinistra minus 0,75. Pemeriksaan penunjang didapatkan funduskopi sesuai pada gambar, yaitu pada OD tampak adanya pelebaran pada makula dan tampak edema pada papila. Nah, selanjutnya diagnosis neuritis optik primer dan diberikan tata laksana RG Colin tablet 1x1, Lameson 16 mg tablet 3,5 jika perlu, ranitidin HCl 150 mg tablet 2x1, Becom C tablet 1x1. Tinjauan pustaka pada anatomi yang pertama itu kelopak mata, di mana kelopak mata itu dia melindungi bola mata dari trauma cahaya yang berlebihan dan membantu menyebarkan air mata. Dan yang kedua itu ada sklera. Sklera yaitu lapisan putih yang keras yang membungkus bola mata, di mana ini sklera berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk pada mata. Dan selanjutnya itu kornea. Kornea bagian depan dari mata yang transparan. Selanjutnya ada iris, yaitu bagian yang berwarna seperti berwarna biru, coklat, dan dia mengatur besar kecilnya pupil. Dan selanjutnya itu pupil. Pupil yaitu lubang di tengah iris yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Adapun media refraksi yaitu ada lensa dan vitreous, serta sistem lakrimal, ada lakrimal point atau punctum lakrimal, serta ligamen lakrimal. Dan ada pun lapisan pada bola mata, di mana ada retina, koroid, serta sklera. Dan juga selanjutnya anatomi dari
retina. Yang pertama itu ada fovea. Ini fovea adalah titik kecil di tengah makula yang berfungsi atau bertanggung jawab untuk penglihatan tajam dan detail. Dan selanjutnya itu makula. Itu adalah area kecil di retina yang mengandung atau yang berisi fovea yang berperan penting dalam penglihatan sentral. Ini digunakan saat membaca dan mengenali wajah seseorang. Dan selanjutnya itu ada diskus optik, di mana saraf optik ini dia keluar dari mata, tidak memiliki sel fotoreseptor, sehingga ini dikenal dengan titik buta. Adapun arteri sentral retina yaitu cabang dari arteri oftalmika yang masuk melalui diskus optik, lalu bercabang ke seluruh retina dan berfungsi untuk menyuplai darah ke semua retina. Dan adapun vena sentral retina ini adalah pembuluh darah utama yang membawa darah yang teroksigenase keluar dari retina dan dia masuk ke dalam sistem sirkulasi tubuh kita sendiri. Dan selanjutnya itu venulus retina, di mana venulus retina ini adalah suatu cabang-cabang kecil dari vena retina yang mengalirkan darah dari jaringan retina ke vena sentral retina. Dan terakhir itu ada arterius retina. Ini adalah cabang-cabang kecil dari arteri retina yang mengalirkan darah sentral retina ke seluruh bagian retina. Nah, selanjutnya ini ada fisiologi dari penglihatan. Yang pertama itu cahaya masuk dan difokuskan. Yang pertama-tama cahaya memasuki mata melalui kornea yang bersama dengan lensa dan humor aqueous yang berfungsi sebagai sistem lensa yang memfokuskan sinar cahayanya. Lalu yang kedua itu retina. Ini adalah struktur dasar dan fungsi awal dari lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian dalam bola mata. Nah, di mana fotoreseptor ini terbagi atas batang dan kerucut. Batang ini dia sensitif terhadap cahaya rendah dan tidak berperan pada warna. Dan selanjutnya itu kerucut itu 3 ada jenis spektral, yaitu S, M, dan L untuk penglihatan warna dan ketajaman dari mata. Di mana jenis spektral S, M, dan L itu adalah dari yang muncul pada kerucut. Nah, selanjutnya itu ada sel bipolar. Ini adalah penghubung antara fotoreseptor dan sel ganglion. Dan selanjutnya itu sel ganglion ini aksonnya membentuk nervus opticus serta sel horizontal dan amakrin. Nah, selanjutnya itu ada pun jenis sel ganglion dan jalur utama dari terbentuknya nervus optik, yaitu beberapa tipe utama dari sel ganglion ini adalah jalur paralel menuju ke otak. Yang pertama itu dia ada midget cells, yaitu dia resolusi spasi yang tinggi dan penglihatan warna serta detail dan konduksi lambat. Dan adapun parasol cells dia sensitif terhadap gerak dan kontras temporal serta konduksi cepat dan tidak sensitif terhadap warna. Dan yang terakhir itu ada small distractive cell, yaitu di mana ini berkontribusi pada sistem warna, yaitu warna biru dan warna kuning. Dan akson-akson ini dia membentuk nervus optik. Nah, selanjutnya itu jalur saraf, yaitu nervus opticus, chiasma, dan tractus, di mana kedua nervus opticus yaitu kiri dan kanan ini bertemu di chiasma opticum, yaitu serabut dari retina nasal masing-masing pada mata dia menyilang ke sisi berlawanan. Serabut temporal tetap ipsilateral. Nah, setelah chiasma, serabut ini dinamakan tractus opticus yang mengandung informasi dari lapang pandang kontralateral. Misalnya traktus kanan membawa informasi dari lapang pandang kiri kedua mata. Nah, selanjutnya itu relay di talamus itu corpus niculatum lateral. Dia ini sebagian besar berakhir di LGN pada talamus. LGN ini dia tersusun atas lapisan pertama itu lapisan magnoselular. Ini menerima input dari magnocellular pathway. Dan yang kedua itu lapisan parvoseluler, dia menerima input dari parvoselular pathway, serta ada juga sel corneal seluler. Ini juga mempertahankan pemetaan
retinotopik dan melakukan modulasi sinyal sebelum dikirim ke korteks. Nah, selanjutnya itu ada radiasi optik, itu jalur ke korteks, ini dia menyebar sebagai radiasi optik menuju korteks visual. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir, korteks visual primer, di mana ini adalah terdapat pemetaan dari retinopatik atau representasi teratur dari retina. Nah, sel-sel di sini tuh dia mengorganisir informasi menjadi orientasi, arah, frekuensi spasial, dan terdapat kolom dominasi okular serta kolom orientasi. Selanjutnya adalah definisi dari neuritis optik ini sendiri, merupakan suatu kondisi peradangan pada saraf optik yang berperan penting dalam penghantaran impuls dari retina menuju korteks visual. Peradangan ini umumnya ditandai dengan penurunan tajam penglihatan yang terjadi secara mendadak, seringkali hanya pada satu mata, disertai nyeri ketika bola mata digerakkan. Penyakit ini disertai dengan penurunan penglihatan yang dapat bersifat sementara atau bahkan sampai permanen jika tidak ditangani dengan baik. Adapun epidemiologi, neuritis optik terjadi di seluruh dunia, sebagian besar moderator, apakah kelihatan? Tapi teman-teman, apakah kelihatan layar yang dibagikan? Kelihatan jika. Oh iya, sampai hilang. Selanjutnya itu epidemiologi, di mana neuritis optik terjadi di seluruh dunia. Sebagian besar kasus neuritis optik akut terjadi pada usia muda hingga dewasa awal, khususnya antara 20 hingga 45 tahun dengan puncak insidensi pada dekade ketiga kehidupan. Kondisi ini lebih banyak ditemukan pada wanita dibandingkan pria dengan resiko sekitar 3:1, dan insidensi neuritis optik bervariasi secara geografis. Di Amerika dan Eropa Utara dilaporkan sekitar 5/100.000 penduduk per tahun, sedangkan prevalensi mencapai 115/100.000 penduduk. Perbedaan angka ini diduga berkaitan dengan faktor genetik, lingkungan, serta berkaitan erat dengan multiple sclerosis, yang prevalensinya juga lebih tinggi di daerah beriklim dingin. Neuritis optik memiliki dampak yang cukup signifikan karena dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, terutama pada kelompok usia produktif, walaupun sebagian besar pasien mengalami pemulihan visual yang cukup baik dalam beberapa minggu hingga bulan. Sekitar 35% pasien dapat berkembang menjadi multiple sclerosis dalam jangka waktu 10 tahun setelah serangan pertama. Nah, selanjutnya itu etiologi, di mana kebanyakan kasus dia bersifat idiopatik atau berhubungan dengan penyakit demyelinasi. Yang pertama itu proses autoimun, yang di mana ini adalah seperti multiple sclerosis, neuromyelitis optica, spectrum disorder, dan myelin oligodendrosit glycoprotein antibody associated disease, serta ada pun penyakit sistemik inflasi non-infeksi, yaitu sarkoidosis, lupus eritematosus sistemik, granulomatosis dengan polyangitis, dan infeksi yang disebabkan oleh virus seperti herpes simplex, herpes zoster, influenza, campak, dan gondongan. Dan infeksi juga pada bakteri seperti tuberkulosis, sifilis, dan Lyme disease. Adapun infeksi jamur dan parasit pada kasus imunosupresi. Dan terakhir, neuritis optik juga dapat disebabkan oleh toksik metabolik dan nutrisi, misalnya akibat paparan etambutol, metanol, atau defisiensi
vitamin B12, serta paparan radiasi dan trauma juga dapat menjadi pencetus dari terjadinya neuritis optik. Nah, selanjutnya itu adalah patofisiologi dari neuritis optik. Yaitu neuritis optik ini yang pertama hubungan dengan multiple sclerosis, yaitu pada multiple sclerosis terdapat respon imun yang abnormal, di mana sel T CD4 dapat menembus blood-brain barrier atau BBB, di mana sel T ini kemudian melepaskan sitokin proinflamasi yang merekrut makrofag, serta proses inflamasi ini dia juga menyerang oligodendrosit, yaitu sel yang memproduksi mielin di sistem saraf pusat, dan akibatnya dia terjadi demyelinisasi serta demyelinisasi saraf optik, sehingga kecepatan dan efisiensi hantaran impuls saraf dari retina ke korteks visual dapat terganggu. Nah, klinisnya pasien mengalami penurunan visus secara mendadak, gangguan lapang pandang, dan nyeri okular yang merupakan ciri khas dari neuritis optik pada MS ini. Nah, selanjutnya itu ada pun kerusakan akson. Akibat kerusakan akson itu selain demyelinisasi, ada juga mekanisme langsung berupa kerusakan akson, yang dimana ini adalah pemicu utamanya adalah stres oksidatif, disfungsi mitokondria, dan sitotoksisitas. Dan hal ini dia memicu degenerasi akson yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf optik. Jika akson ini rusak secara permanen, maka visus tidak dapat kembali meskipun inflamasinya dia mereda. Dan ada pun gambaran klinis, di mana gambaran klinis dari neuritis optik ini ada dua bentuk utama. Yang pertama itu papilitis atau edema saraf optik fase akut. Ini terlihat pada pemeriksaan funduskopi berupa pembengkakan papil pada optik. Dan selanjutnya itu retrobulbar neuritis. Ini inflamasi terjadi di bagian saraf optik yang lebih posterior, sehingga funduskopi ini tampak normal meski gejala klinisnya itu sudah jelas. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada mekanisme lain atau non MS relate. Selain multiple sclerosis, neuritis optik juga ini dia dapat terjadi akibat autoantibody tertentu. Yang pertama itu NMOSD atau neuromyelitis optica spectrum disorder. Ini ditandai dengan adanya antibodi terhadap aquaporin 4 yang menyebabkan terjadinya inflamasi berat, di mana ini sering melibatkan saraf optik dan medula spinalis. Dan selanjutnya itu ada MOGAD atau myelin oligodendrosit glycoprotein antibody disease. Ini ditandai dengan adanya antibodi terhadap MOG dan dapat menyebabkan episode berulang pada neuritis optik dengan resiko kerusakan permanen jika tidak ditangani. Selanjutnya klasifikasi dari neuritis optik. Yang pertama itu ada neuritis papilitis, yaitu inflamasi pada diskus optikus ditandai dengan adanya hiperemis dan edema. Pada papilitis penglihatan akan terganggu dengan lapangan pandang yang menciut. Ada bintik buta yang melebar, skotoma sentral, dan terdapat tanda defek pupil aferen. Gambaran funduskopi terdapat gambaran edema papil yang biasanya hiperemis dan difus. Papilitis lebih sering disebabkan karena infeksi neuritis daripada karena demyelinatif idiopatik. Dan yang selanjutnya itu ada neuritis bulboretinitis. Ini adalah inflamasi saraf optik yang terjadi di belakang bola mata, sehingga pada gambaran funduskopi tidak ditemukan adanya perubahan atau abnormalitas, dan diskromatopsia bisa terjadi terutama untuk warna merah dan seringkali lebih buruk dibandingkan derajat penurunan penglihatan. Dan klasifikasi selanjutnya ada neuroretinitis. Ini adalah suatu bentuk neuritis optik yang ditandai dengan peradangan pada saraf optik dan retina, terutama lapisan saraf retina. Gambaran khasnya pada funduskopi adalah papil edema atau pembengkakan diskus optikus yang diikuti oleh terbentuknya bintang makula atau yang disebut dengan macular star akibat eksudasi lipid yang mengendap di lapisan serat Henle di sekitar makula.
Adapun neuritis optik tipikal yaitu bentuk dari peradangan saraf optik yang paling sering ditemukan, terutama berhubungan dengan sklerosis multiple, di mana kondisi ini dia biasanya terjadi pada orang muda, yaitu usia 20 sampai 45 tahun, dengan onset akut atau subakut berupa penurunan tajam penglihatan unilateral, sering disertai nyeri pada pergerakan bola mata. Dan selanjutnya itu ada neuritis optik atipikal. Ini adalah peradangan saraf optik dengan gambaran klinis yang berbeda dari neuritis optik tipikal yang umumnya terkait sklerosis multiple. Nah, kondisi ini dia biasanya memiliki perjalanan lebih berat, dapat mengenai kedua mata dan sering terjadi pada usia anak-anak atau lanjut usia. Manifestasi klinisnya dia mencakup kehilangan penglihatan yang lebih parah, progresif, serta pemulihan yang tidak baik. Selanjutnya ada manifestasi klinis, itu ada penurunan tajam penglihatan. Ini adalah gejala utama dari neuritis optik, yaitu perjalanan penyakit mendadak dengan turunnya tajam penglihatan yang dapat berlangsung intermiten dan sembuh kembali. Dan manifestasi klinis selanjutnya ada nyeri pada rongga orbita. Ini adalah nyeri ringan di sekitar bola mata atau di belakang mata. Nyeri biasanya semakin berat dengan menggerakkan mata ke atas dan dapat terjadi sampai berminggu-minggu. Dan adapun gangguan lapangan pandang, yang dimana pasien dengan neuritis optik memiliki defek lapang pandang dan yang bervariasi, biasanya skotoma sentral, defek yang lebih panjang seperti skotoma arcuata, altitudinal, superior dan inferior, serta quadranopia dan konstriksi perifer dan sekosentral dan bitemporal atau pada mata kiri ataupun mata kanan. Dan adapun penurunan sentivitas kontras dan gangguan penglihatan warna. Untuk diagnosis, yang pertama kita lakukan anamnesis, kita tanyakan keluhan utama, di mana pasien biasa mengeluhkan penurunan tajam penglihatan secara akut atau subakut dalam hitungan jam hingga hari. Dan biasanya keluhan hanya terjadi pada satu mata atau unilateral, nyeri pada bola mata, gangguan persepsi warna, fenomena Uthoff atau memburuknya penglihatan setelah aktivitas fisik, fenomena Woolfridge yaitu persepsi kedalaman yang abnormal, skotoma sentral yaitu adanya bayangan gelap atau bintik pada lapang pandang dan riwayat episode serupa sebelumnya. Dan adapun pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan fisik Ishihara test, yaitu menunjukkan adanya diskromatopsia, dan selanjutnya itu pemeriksaan lapang pandang untuk memperlihatkan adanya defek skotoma sentral atau parat sentral, dan oftalmoskopi tergantung dari lokasi peradangannya. Apabila dia papilitis, maka dapat terlihat adanya edema pada diskus optik dan batas papil tidak tegas, serta retrobulbar neuritis. Papil tampak normal karena peradangan berada di belakang bola mata. Adapun diagnosis pemeriksaan penunjang selanjutnya itu dapat dilakukan pemeriksaan radiologi seperti MRI otak dan orbita dengan gadolinium, yaitu merupakan pemeriksaan utama. Dan selanjutnya ada pemeriksaan visual evoket potensial atau FEP, dan pemeriksaan lab dan pemeriksaan cairan cerebrospinal. Nah, untuk diagnosis banding di sini dapat diambil neuropati optik iskemi dan neuropatik optik toksik, yaitu di mana gejalanya itu terjadi penurunan penglihatan secara mendadak, seringkali saat bangun tidur, tanpa nyeri okular yang khas seperti pada neuritis optik. Dan selanjutnya itu funduskopinya didapatkan edema diskus optik dengan batas tidak tegas serta mirip dengan papilitis pada neuritis optik. Dan pada neuropati optik toksik, gejalanya ini dia penurunan penglihatannya bilateral yang progresif tanpa nyeri, disertai diskromatopsia, riwayat konsumsi obat-obatan tertentu atau paparan zat toksik. Pada pemeriksaan funduskopi menunjukkan pucatnya diskus optik pada tahap yang lanjut. Adapun penata laksanaan neuritis optik ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan penglihatan, mengurangi gejala, serta menilai risiko perkembangan multiple sklerosis, di mana dapat diberikan terapi kortikosteroid. Yang pertama itu secara pemberian intravena diberikan dosis yang tinggi, misalnya metilprednisolon 1 gram per hari selama 3-5 hari. Ini dia dapat mempercepat perbaikan dari visus meskipun tidak mempengaruhi hasil akhir ketajaman
penglihatan jangka panjang. Dan juga pada pasien ini diberikan kortikosteroid oral dalam dosis rendah. Sebaliknya, pemberian kortikosteroid oral dosis rendah tanpa fase intravena tidak dianjurkan karena meningkatkan resiko kekambuhan pada neuritis optik. Selanjutnya itu dapat dilakukan MRI otak dan orbita, di mana lesi yang konsisten dengan MS, pasien dapat dipertimbangkan untuk memulai disease modifying therapy lebih awal guna menunda progresif penyakit. Dan selanjutnya pada kasus NMOSD dan MOGAD, terapi lain dapat diberikan seperti azathioprine, mycophenolate, mofetil, rituximab, atau plasmapheresis dapat dipertimbangkan bila respon terhadap kortikosteroid tidak memadai. Dan terakhir dapat diberikan edukasi pada pasien, itu edukasi terkait perjalanan penyakitnya, risiko kekambuhannya, dan hubungan dengan penyakit autoimun sistemik, serta dukungan rehabilitas visual terutama pada pasien dengan sisa gangguan penglihatan yang permanen. Adapun komplikasi utama yaitu penurunan ketajaman penglihatan permanen akibat kerusakan akson saraf optik yang tidak sepenuhnya pulih. Dan komplikasi lain yang dapat muncul adalah atrofi optik yang terlihat pada pemeriksaan funduskopi sebagai pucatnya diskus optik beberapa minggu hingga bulan setelah serangan. Dan prognosisnya itu cukup baik, terutama pada kasus idiopatik atau yang berhubungan dengan MS atau multiple sklerosis. Sebagian besar pasien ini dia mengalami perbaikan ketajaman penglihatan dalam 2-3 minggu setelah onset dengan pemulihan maksimal 2-6 bulan. Kesimpulannya yaitu neuritis optik merupakan peradangan pada saraf optik yang sering menimbulkan gangguan penglihatan akut terutama pada individu muda dan perempuan. Penyakit ini sering berkaitan dengan proses demyelinasi terutama multiple sklerosis, meskipun dapat pula disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun atau idiopatik. Diagnosis neuritis optik ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik oftalmologi seperti uji visus dan refleks pupil aferent relatif, serta pemeriksaan penunjang, termasuk MRI otak dan orbita untuk menilai adanya lesi demyelinasi. Tata laksana neuritis optik umumnya menggunakan kortikosteroid intravena dosis tinggi untuk mempercepat pemulihan penglihatan, meskipun tidak mempengaruhi outcome jangka panjang. Aspek AIKA di mana Quran Surah Al-Mu'min itu dia menjelaskan dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah pula sama orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran, dan nikmat mata yang sangat berharga itu hanya Allah yang kuasa untuk menjaganya. Dan adapun pada surat Quran Surah Yasin ayat 66, dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kariska Fitriana Aulia yang telah mempresentasikan laporan kasusnya. Selanjutnya kami persilakan kepada presenter kedua, Kak Putri Desiani, untuk mempresentasikan laporan kasusnya. Kemudian kami akan buka nantinya sesi tanya jawab setelah presentasi. Jadi diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk mempersiapkan pertanyaannya. Baik, kepada presenter kedua kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tabe kakak dan teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan referat dalam laporan kasus terkait pterygium. Pendahuluan, pterygium ditandai dengan pertumbuhan jaringan fibrovaskular konjungtiva yang bersifat degeneratif dan invasif, berbentuk segitiga di selaput bening mata sampai pupil yang berasal dari reaksi peradangan kronik akibat debu, cahaya sinar matahari, dan udara yang panas. Pterygium terletak pada celah kelopak bagian nasal ataupun temporal konjungtiva yang meluas ke daerah kornea. Insiden tertinggi pterygium terjadi pada pasien dengan rentang umur 20-49 tahun. Walaupun untuk laporan kasus, identitas pasien dengan nama Tuan W, tempat tanggal lahir, ujung pandang,
18031971 dengan usia 54 tahun, alamat Jalan Jalahong Deng Matutu, pekerjaan nelayan dengan rekam medik 011112016367. Adapun untuk anamnesis, keluhan utama datang dengan pandangan silau. Pasien datang dengan keluhan pandangan silau sejak 5 tahun yang lalu, memberat sejak 2 minggu terakhir, serta seperti berpasir, munculnya bercak putih kemerahan pada area mata kanan berbentuk segitiga sejak usia 40 tahun, dan perlahan-lahan semakin meluas ke area bola mata dari arah sudut medial mata. Keluhan dari dan ditambah dengan keluhan ketajaban penglihatan menurun, nyeri tidak ada, sekret tidak ada, sakit kepala, demam, batuk, flu, mual dan muntah tidak dikeluhkan. Tidak ada riwayat operasi pterygium plasti 10 tahun yang lalu. Adapun untuk riwayat penyakitnya, hipertensi tidak ada, DM tidak ada, riwayat trauma tidak ada, riwayat merokok atau alkohol, riwayat merokok ada, dan riwayat pemakaian kacamata tidak ada, riwayat pengobatan tidak ada, dan riwayat operasi mata kanan pterygium plasti 10 tahun yang lalu. Adapun untuk tanda-tanda vital, dengan tekanan darah 140 mm air raksa, nadis 59 kali per menit, suhu 36,5 Celcius, dan pernafasan 19 kali per menit. Adapun untuk status oftalmologinya, dengan inspeksi untuk palpebra superior, oculi destra dan sinistra, edem squama, nodul hiperemis tidak ada, palpebra inferior, oculus destra dan sinistra, edema dan squama tidak ada, silia dalam kesan normal, aparatus lacrimalis positif, dan konjungtiva hiperemis, injeksi konjungtiva tidak ada. Adapun untuk konjungtiva palpebralis, hiperoculus destra dan sinistra, hiperemis edem dan cicatrix tidak ada, konjungtiva fornix, hiperemis edem cicatrix tidak ada, dan konjungtiva bulbi untuk oculi destra, hiperemis tidak ada, edema tidak ada, injeksi konjungtiva ada, dan jaringan fibrovaskular menjalar ke arah pupil. Sedangkan pada oculus sinistra, hiperemis dan edem cicatrix tidak ada pada konjungtiva palpebralis, konjungtiva fornix, hiperemis edema cicatrix dan tidak ada, dan konjungtiva bulbi, hiperemis tidak ada, edem tidak ada, injeksi konjungtiva ada, dan jaringan fibrovaskular. Untuk bagian pada bola mata untuk oculus destra normal ke arah ke segala arah, dan begitupun juga oculus sinistra dan kornea tampak jaringan fibrovaskular berbentuk kerucut, dan untuk oculus sinistra tampak jaringan fibrovaskular berbentuk bulat kecil, bilik mata depan dalam kesan normal, iris bentuknya bulat, warna hitam keabu-abuan, positif, dan begitupun juga pada oculus sinistra, pupil bulat, central reflex cahaya positif, dan begitupun juga pada oculus sinistra, dan lensa jernih di kedua oculi destra maupun sinistra. Adapun untuk pemeriksaan slit lamp, pemeriksaan palpebra, edem nodul hiperemis corusta tidak ada di bagian destra dan sinistra, konjungtiva hiperemis tidak ada di bagian oculus destra dan sinistra, kornea jernih, BMD normal, dan terdapat jaringan fibrovaskular pada oculus destra, dan begitupun juga pada oculus sinistra. Irisnya hitam keabu-abuan, kripta ada, dan refleks cahaya ada, dan lensa jernih, begitupun juga pada oculus sinistra. Adapun untuk diagnosisnya, untuk oculus destra itu pterygium grade 4, sedangkan untuk pada oculus sinistra itu pterygium grade 2. Adapun untuk tata laksananya, Polidex tub 1 tetes per 4 jam pada mata kiri dan kanan, Protagenta tub drop 1 tetes per 4 jam pada mata kiri dan kanan, dan ini karena pasien setelah melakukan operasi diberikan diclofenac sodium 50 mg tab per 12 jam, dan metilprednisolone 4 mg tablet per 8 jam. Adapun untuk prognosisnya, quote ad vitam dubiat bonam, quote ad functional dubiat bonam, dan quote ad senationem dubiat bonam. Adapun untuk tinjauan pustaka, untuk anatominya,
Anatomi dimulai dari mata depan itu ada konjungtiva, di mana konjungtiva selaput tipis transparan yang menutupi sklera bagian depan dan permukaan dalam di kelopak mata. Adapun untuk segmen anterior dimulai dari kornea. Yaitu lapisan bening yang fungsinya untuk sebagai media refraksi, memfokuskan cahaya masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada bilik anterior itu yang berisi humor aqueous. Yaitu dengan menjaga tekanan intraokular atau TIO, nutrisi untuk kornea dan lensa, membawa produksi dari sisa metabolisme. Ada yang selanjutnya ada trabecular meshwork, yaitu jaringan di sudut bilik anterior, dan iris dan pupil itu mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan mengecilkan atau melebarkan pupil. Untuk bilik posterior antara iris dan lensa berisi humor aqueous dan jalur sirkulasi aqueous humor dari badan siliar humor aqueous dari bilik anterior. Adapun untuk lensa memfokuskan cahaya ke retina, berperan dalam akomodasi atau melihat jauh maupun dekat. Selanjutnya ada ligamen subpensosial sonulacein itu untuk serabut elastis yang menghubungkan lensa ke badan siliaris. Selanjutnya ada korpus siliar atau badan siliaris, itu bagian dari uvea antara iris dan koroid. Selanjutnya untuk segmen posterior dimulai dari vitreous humor atau badan vitreous itu untuk gel transparan untuk menjaga bentuk bola mata, menahan retina tetap pada tempatnya dan media cahaya. Selanjutnya itu retina untuk bagian fotoreseptor, baik batang dan kerucut, menangkap cahaya dengan fotoreseptor, dan untuk batang untuk penglihatan gelap dan kerucut untuk penglihatan warna dan detail. Dan selanjutnya ada makula dan fovea, itu pusat penglihatan tajam. Dan dia sebagai pusat detail, dan fovea untuk visus koroid, nutrisi retina, memberi nutrisi oksigen pada retina terutama di lapisan luar. Yang terakhir itu ada saraf optik keluar menuju otak, menghantarkan impuls visual dari retina ke otak. Selanjutnya itu histologi iris, yaitu bagian anterior uvea yang mengatur besar kecilnya pupil. Ada lapisan anterior, di sini terdapat lapisan sel fibroblast dan melanosit untuk memberi warna iris. Selanjutnya ada stroma, jaringan ikat longgar yang berisi fibroblast, melanosit dan pembuluh darah, dan otot polos. Selanjutnya ada otot sphincter pupil, itu melingkar dekat pupil untuk mengecilkan pupil, miosis maupun parasimpatis. Selanjutnya otot dilator pupil itu sebagai serabut radial melebarkan pupil, midriasi atau simpatis. Epitel posterior iris, itu dua lapisan epitel, itu pigmen sangat gelap untuk mencegah cahaya tembus. Dan untuk histologi pada iris itu ada COA, itu kamera oculi anterior, bilik mata depan berisi humor aqueous, dan COAP itu kamera oculi posterior untuk bilik mata pada belakang juga berisi aqueous humor. Musculus sphincter pupillae itu untuk otot polos berbentuk melingkar di sekitar pupil yang berfungsi untuk mengecilkan pupil. Selanjutnya untuk pada kornea, kornea terdiri dari 5 lapisan, dan pada gambar tampak jelas. Di sini yang pertama itu epitel berlapis gepeng non keratin, itu lapisan terluar yang berfungsi sebagai proteksi. Selanjutnya untuk membran Bowman, untuk lapisan kolagen tipis di bawah epitel memberi kekuatan tambahan, dan stroma bagian paling tebal itu kurang lebih 90% kornea, tersusun atas lamela serat kolagen yang tersusun rapi untuk menjaga transparansi. Untuk membran Descemet untuk memberikan membran basal tebal atau endotel tahap terhadap trauma dan infeksi. Yang terakhir itu endotel, epitel selapis gepeng atau kubis, lapisan terdalam untuk mengatur transport cairan agar kornea tetap terhidrasi relatif, pentingnya untuk menjaga kejernihan kornea. Selanjutnya histopatologi pterygium, terjadi proliferasi metaplasia squama, hiperplasia sel piala, dan lapisan Bowman yang mengalami gangguan fibroblast dan pembuluh darah, stroma untuk mastik extracellular yang berhubungan dengan ECM dengan akumulasi serat kolagen dan elastin dan infiltrasi inflamasi. Selanjutnya untuk definisi pterygium, pterygium adalah tonjolan yang berbentuk segitiga dan di bagian konjungtiva bulbar
di kornea sebagai akibat dari perubahan hemostasis permukaan okular lokal. Komponen utama pterygium meliputi kelompok proliferasi sel punca limbal, itu limbal stem dan sel atau LSC, menstaplasi epitel, jaringan fibrovaskular aktif, inflamasi, dan terganggunya lapisan Bowman dan sepanjang puncak pterygium yang menginvasi. Selanjutnya epidemiologinya, prevalensi pterygium berada pada kisaran 1% hingga lebih dari 30% menurut sebuah analisis dari 20 studi yang diterbitkan pada tahun 2015. Prevalensi pterygium secara keseluruhan adalah sekitar 10,8. Angka prevalensi maksimum untuk pterygium telah dilaporkan dalam sebuah penelitian di Cina pada populasi pedesaan yang menghasilkan angka sebesar 33%. Adapun untuk etiologi, gangguan yaitu yang pertama ada gangguan pada sawar limbal akibat paparan sinar ultraviolet yang kronis, proliferasi jaringan konjungtiva, pembuluh darah, dan sel inflamasi yang luas di atas kornea yang berdekatan melalui proses aktif yang disebut dengan konjungtivasi. Selanjutnya untuk faktor risikonya dikaitkan dengan pterygium yang termasuk itu radiasi ultraviolet, iritan di lingkungan seperti debu dan angin, agen virus, faktor keluarga dan keturunan, dan faktor imunologi dan inflamasi. Selanjutnya untuk etiopatogenesisnya, yang pertama ada sinar ultraviolet, UVB dan UVA berhubungan dengan perkembangan pterygium dengan mengidentifikasi spesies oksigen relatif UVA menyebabkan kerusakan tidak langsung pada DNA dan aktivasi faktor transkripsi yang mengatur ekspresi beberapa gen P53, sinar ultraviolet dalam merusak LSC limbal, fungsi fibroblastoma, dan mengindikasi respon inflamasi. Fibroblast dapat merusak secara langsung oleh radiasi ultraviolet melalui berbagai perubahan yaitu DNA, sedangkan LSC yang diubah oleh ultraviolet dapat menghasilkan fibroblast oleh transformatin, growth factor beta, TGF beta, dan fibroblast growth factor beta FGF. Kerusakan sel endotel konjungtiva dapat mengubah metabolisme fibroblastoma yang dimanifestasikan oleh perubahan ekspresi serat kolagen dan elastis. Adapun untuk herediternya, sebagai gen kandidat MMPI1 terlibat dalam pterygium familial, mengembangkan pterygium melalui proses hilangnya heterozigositas, dan selanjutnya itu mengalami vascular endothel growth factor atau VEGFF dikaitkan dengan vaskularisasi pterygium yang lebih tinggi. Kadar mikroRNA yang lebih rendah telah terdeteksi pada pterygium rekuren. Target lain dari studi genetik dalam pewarisan pterygium adalah gen yang diekspresikan secara diferensial termasuk FN1, PNB1, DD1, dan FMB2, B3, dan PRES23, MOX1, ABCA1, KRT6A, SSH1, RBM14, dan UPK1B. Selanjutnya yang terakhir itu virulensi, kemungkinan peran virus papiloma manusia untuk HPV dan virus herpes simplex atau HSV dalam patogenesis pterygium berasal dari sejumlah penelitian yang melaporkan keberadaan virus ini dalam spesimen pterygium. HPV tipe 16 dan 18 yang dianggap sebagai strain berisiko tinggi untuk perkembangan kanker adalah genotip yang paling sering dilaporkan terkait dengan pterygium. Mekanisme yang diusulkan dari pterygium diindikasikan HPV adalah produksi faktor E6 dan E7 oleh virus yang mempengaruhi fungsi normal dari P53. Adapun manifestasi klinisnya, pertumbuhan jaringan fibrovaskular yang berwarna putih atau merah muda berbentuk segitiga di fistula palpebral dengan apes mengarah menuju kornea atau limbus, asimptomatis. Ada stroker lain atau garis deposit berwarna kuning. Adapun untuk anamnesisnya, pasien datang dengan keluhan rasa menganjal atau selaput jaringan tumbuh pada area mata disertai rasa gatal, penglihatan silau, mata merah, bengkak, berpasir, sensasi benda asing, dan rasa kering pada mata. Keluhan sudah sejak lama atau bertahun-tahun, perjalanannya secara perlahan-lahan, prognosisnya menyebar ke arah kornea dan dapat menyebabkan menyebabkan gangguan penglihatan dengan riwayat paparan sinar matahari secara terus-menerus berlebihan serta paparan partikel debu. Adapun untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan oftalmologi tampak adanya jaringan tumbuh dan konjungtiva ke arah kornea berbentuk segitiga dari dasar limbus
puncak di kornea dan tampak vaskular dan tebal atau avaskular dan tipis atau flat. Untuk pemeriksaan slit lamp terlihat jaringan berwarna merah muda menutupi sebagian kornea. Bisa juga terdapat stroker lain, yaitu garis kecoklatan akibat deposit besi di apex pterygium. Pterygium juga sering dijumpai di dasal atau fisura interpalpebral. Pemeriksaan sonde di bagian limbus. Kalau pterygium, sonde tidak dapat menembus atau tidak dapat dilalui karena jaringan itu terlalu tebal, sedangkan pterygium itu sonde dapat tembus atau dapat dilalui. Untuk selanjutnya berdasarkan terlihat pembuluh darah episkleral di pterygium dan harus diperiksa dengan slit lamp. Pterygium dibagi menjadi 3. Kalau T1 atrofi, pembuluh darah episkleral jelas terlihat. Lalu kalau T2 intermediate, pembuluh darah episkleral sebagian terlihat, dan T3 flashy atau pembuluh darah tidak jelas. Pterygium duplex adalah lesi yang biasanya dijumpai pada sisi nasal dan temporal pada satu mata pasien. Adapun untuk klasifikasinya, tingkatan 1 atau stadium 1, pterygium hanya sampai di bagian limbus, batas antara kornea dan sklera, belum masuk di bagian kornea. Sedangkan kalau untuk tingkatan kedua, menunjukkan pterygium dengan kepala terletak di antara titik di pertengahan limbus dan tepi pupil, masuk sedikit ke kornea, kurang dari 2 mm dari limbus ke arah pusat kornea. Pembuluh episkleral halus tanpa jaringan fibrosa. Sedangkan kalau bagi stadium 3 itu kepala sudah melewati pupil, pembuluh darahnya membengkak dan berkelok-kelok sampai menutupi 2-4 mm permukaan kornea. Dan untuk stadium atau grade 4, jaringan merah berwarna tua dan merah tua dan difus menutupi jaringan skleral, menutupi lebih dari 4 mm permukaan kornea atau mencapai area optik sentral, bisa mengganggu penglihatan atau dapat mengganggu penglihatan. Adapun untuk klasifikasinya, ada 2, pterygium progresif, tebal dan vaskular dengan beberapa infilter di kornea di depan kepala pterygium disebut cup, dan dari pterygium berkembang lebih besar dalam waktu singkat. Sedangkan pterygium regresif, tipis, atrofi, sedikit vaskular, akhirnya menjadi bentuk membran tetapi tidak pernah hilang. Adapun untuk diferensial diagnosisnya, diagnosisnya ada pterygium atau pseudopterygium, yaitu yang pertama itu terkait dengan umur, di mana pterygium biasanya pada orang tua, tapi kadang bisa juga pada usia muda. Sedangkan kalau pada pseudopterygium bisa terjadi pada usia mulai dari beberapa saja, atau bisa tidak tergantung, tidak seperti pada pterygium itu biasanya pada orang tua. Sedangkan kalau pseudopterygium itu bisa umur berapa saja. Sedangkan untuk seat atau lokasinya, pterygium itu selalu di daerah intrapalpebral atau nasal atau temporal. Sedangkan kalau pseudopterygium bisa muncul di bagian manapun dan di sekitar limbus pun bisa. Sedangkan untuk progres perjalanan penyakitnya, kalau untuk pterygium bisa progresif terus tumbuh ke kornea, atau stasioner bisa berhenti tumbuh. Sedangkan kalau pseudopterygium tidak progresif. Untuk passing of improbable-nya, sondenya itu kalau pemeriksaannya, kalau sonde tadi yang sudah saya jelaskan, kalau sonde untuk pada pterygium tidak dapat melewati atau tidak dapat tembus karena dia melekat sangat erat pada kornea karena strukturnya sangat tebal. Terus pseudopterygium itu sonde bisa dilewatkan di bawah dari jaringan karena hanya menempel sebagian. Adapun untuk bisa juga diferensial diagnosisnya pterygium pengikular atau pseudopterygium. Untuk definisinya, jaringan fibrovaskular konjungtiva bulbi berbentuk segitiga untuk pterygium. Kalau pengikular itu benjolan pada konjungtiva bulbi. Sedangkan untuk pseudopterygium itu perlengketan di konjungtiva bulbi dengan kornea yang cacat. Untuk warnanya, pterygium itu putih ke kuningan, sedangkan untuk pengikular itu
putih kuning bisa bahkan keabu-abuan. Sedangkan pada pseudopterygium itu putih kekuningan. Adapun untuk letaknya, pterygium celah kelopak bagian nasal atau temporal yang meluas ke arah kornea. Pengikula itu celah kelopak mata terutama bagian nasal. Untuk pseudopterygium itu pada daerah konjungtiva yang terdekat dengan pada proses kornea sebelumnya. Untuk pembedaan jarak antar usia paling sering di sini paling sering pada perempuan, sedangkan pengikula itu bisa perempuan dan laki-laki sama saja sama pseudopterygium. Adapun untuk progresifnya, untuk pterygium itu sedangkan pengikula sama tidak ada sama sekali. Untuk reaksi kerusakan permukaan kornea sebelumnya, untuk pada pseudopterygium itu ada, sedangkan pada pterygium pengikula itu tidak ada. Pembuluh darah konjungtiva lebih menonjol pada pterygium, pengikula itu menonjol, sama pseudopterygium itu normal. Sondenya tidak dapat diselipkan, sedangkan pada pengikula tidak dapat diselipkan juga, dan pada pseudopterygium dapat diselipkan di bawah lesi karena tidak melekat pada limbus. Untuk terakhir untuk punca, kalau untuk pterygium ada pulau-pulau atau bercak kelabu, sedangkan kalau pengikula tidak ada, dan pada untuk pseudopterygium itu tidak ada karena tidak ada hand, cup atau body. Untuk terapinya non bedah itu ada tiotepa atau topikal selama 6 minggu digunakan pada post operasi, steroid subkonjungtiva digunakan pada post operasi, radiasi beta 2500 sampai 3000 Rad atau diberikan application, dan untuk pembedahannya bar sclera excision, eksisi pterygium tanpa penutup cangkok konjungtiva autolog, cangkok konjungtiva autolog, amniotic membran transplantation atau AMT, limbal konjungtival autograft, cangkok konjungtiva ditambah dengan sel punca limbal. Adapun untuk tahap pembedahannya, bar sclera extension atau eksisi pterygium tanpa penutup atau cangkok, didefinisikan jaringan pterygium diangkat lalu permukaan sklera dibiarkan terbuka tanpa ditutup jaringan konjungtivanya. Ini dapat jarang digunakan saat ini kecuali pada kondisi tertentu dengan adjuvan seperti myotermisin C. Adapun untuk yang kedua itu konjungtiva autograf atau cangkok konjungtiva autolog. Setelah eksisi pterygium, sklera yang terbuka ditutup dengan konjungtiva dari bagian superior atau temporal mata pasien sendiri. Jarang digunakan saat ini kecuali pada kondisi tertentu. Sama dengan tadi adjuvan, dia menggunakan adjuvan. Selanjutnya itu pada AMT atau amniotic membran transplantation, itu permukaan sklera ditutup dengan membran amnion, biasanya donor dari plasenta. Untuk kelebihannya itu antiinflamasi, mempercepat penyembuhan, bisa digunakan bila konjungtiva tidak sehat tersedia, misalkan pada pasien dengan pterygium rekuren atau penyakit pada permukaan mata. Rekurensi lebih tinggi dibandingkan autograf, 10-40% memerlukan jaringan donor dan fasilitas penyimpanan. Adapun untuk limbal conjunction autograf, cangkok konjungtiva ditambah dengan sel punca limbal, sama seperti konjungtival autograf tetapi melibatkan jaringan dari area limbus tempat sel punca epitel kornea berada. Kelebihannya itu menurunkan rekurensi lebih lanjut karena regenerasi sel epitel kornea yang sehat digunakan pada saat pasien rekurensi tinggi atau pterygium agresif. Adapun untuk penata laksanaannya ada dua, itu konservatif. Penanganan pterygium pada tahap awal adalah beberapa tindakan konservatif, penyuluhan pada pasien untuk mengurangi iritasi maupun paparan sinar ultraviolet. Pterygium derajat 1-2 yang mengalami inflamasi, pasien dapat diberikan obat tetes mata atau kombinasi antibiotik dan steroid 3 kali sehari selama 5-7 hari. Untuk operatif pada pterygium derajat 3-4 dilakukan tindakan bedah dengan eksisi jaringan fibrovaskular. Adapun untuk indikasi operasi pterygium yang menjalar ke kornea sampai lebih dari 3 mm dari limbus, pterygium yang mencapai jarak lebih dari separuh antara limbus dan tepi pupil, pterygium yang sering memberikan keluhan pada mata, berair dan silo karena astigmatismus kosmetik atau terutama untuk penderita pada wanita. Adapun untuk penata laksanaannya, iritasi setelah operasi, mata ditutup semalam dan diberikan antibiotik topikal dan tetes mata antiinflamasi. Untuk mencegah terjadinya kekambuhan setelah operasi dikombinasikan dengan pemberian
Mitomycin 0,2% tetes mata, sitostatika 2 kali 1 tetes per selama 5 hari bersamaan dengan pemberian desamethasone 0,1% 4 kali 1 tetes per hari, tapering off sampai 6 minggu, myosin 0,24% dan 4 kali 1 tetes per selama 14 hari diberikan bersama dengan salep mata atau desamethasone. Untuk maksudnya ada sinar beta, topical tehitope, tepa, tripentiospasmid, tetes mata 1 tetes per 3 jam selama 6 minggu dan diberikan bersama dengan salep antibiotik, chloramphenicol dan steroid selama 1 minggu. Adapun untuk komplikasi yang dapat timbul pada pterygium itu dislokasi dan penglihatan berkurang, mata merah, iritasi, skar atau jaringan parut kronis pada konjungtiva dan kornea pada pasien yang belum eksisi, skar pada otot rectus medial dan menyebabkan terjadinya diplopia. Adapun untuk prognosisnya, penglihatan dan kosmetik pasien setelah dieksisi adalah baik. Kebanyakan pasien dapat beraktivitas lagi setelah 24 jam post operasi. Pasien dengan pterygium rekuren sama seperti dengan kasus saya itu rekuren karena sudah pernah operasi sebelumnya selama 10 tahun yang lalu ini dapat dilakukan dengan eksisi ulang dan resiko ini biasanya karena pasien yang terus terpapar radiasi sinar matahari, juga beratnya atau derajat pterygium. Pasien dengan pterygium yang kambuh lagi dapat mengulangi pembedahan eksisi dan grafting. Adapun untuk aspek keislaman itu dengan surat Quraisy Al-Mulk ayat 23 artinya katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikanlah pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekalinya kamu untuk bersyukur. Katakanlah Muhammad, tersangkalah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kamu menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kedua presenter yang telah mempresentasikan laporan kasusnya. Yang pertama tadi mengenai neuritis optik dan selanjutnya barusan itu pterygium. Adapun selanjutnya kami ke sesi tanya jawab. Jadi kami buka 3 pertanyaan untuk masing-masing laporan kasus. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh langsung on mic. KB moderator, mohon izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada presenter pertama, Rizka Fitriana Awalia, yang membawakan referat tadi yang berjudul neuritis optik. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana mekanisme demyelinisasi saraf optik pada neuritis optik dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk presenter sendiri, apakah pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, kami persilahkan kepada presenter untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Tadi yang ditanyakan oleh Hidayati, mekanisme dari demyelinisasi saraf optik nih. Yang pertama kita harus mengetahui dulu peran mielin secara normal itu apa. Nah, mielin itu adalah selubung lemak yang dia membungkus akson saraf optik, di mana dia berfungsi mempercepat transmisi dari impuls listrik melalui saltatory conduction. Nah, dengan mielin sinyal dari retina dapat diteruskan secara cepat dan efisien ke korteks visual. Nah, yang selanjutnya itu demyelinisasi pada neuritis optik. Proses ini adalah suatu proses inflamasi autoimun di mana sel T, makrofag dan antibodi dia menyerang mielin yang normal pada saraf optik, sehingga selubung mielin ini dia rusak dan konduksi dari impuls listrik ini menjadi lambat dan tidak efisien atau bahkan dapat berhenti atau terhenti. Nah, di situ dia terjadilah gangguan konduksi dari saraf ini, di mana akibatnya sinyal visual dari retina dia tidak dapat sampai dengan baik ke otak. Hal ini dia menimbulkan beberapa gejala seperti tadi pada pasien, yaitu penurunan tajam penglihatan secara mendadak, dan ada pada beberapa pasien juga dapat terjadi gangguan
penglihatan pada warna, terutama pada warna merah. Dan juga ada tadi juga dijelaskan fenomena UTOF itu adalah perburukan visus saat suhu tubuh meningkat atau pada saat pasien mengalami demam karena konduksi pada saraf tanpa mielin semakin terganggu. Nah, dia dapat terjadi kerusakan lanjutan jika tidak ditangani dengan baik. Pada proses yang lebih berat, inflamasi yang merusak akson dan saraf optik ini menimbulkan degenerasi akson secara permanen hingga berakhir pada atrofi nervus opticus dengan terjadinya penurunan visus secara jangka panjang. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke dan penanya. Baik, terima kasih untuk presenter telah menjawab pertanyaan dari saudari penanya. Bagaimana untuk saudari penanya? Apakah sudah jelas atau menerima jawaban dari presenter atau malah ingin menanggapi? Baik, penjelasannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya boleh mungkin teman-teman sekalian ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk on mic. Izin bertanya kepada presenter Putri Desiani. Jadi ingin saya tanyakan itu, kenapa angka kekambuhan pada pterygium pasca operasi itu cukup tinggi? Mungkin itu saja, saya kembali. Baik, untuk presenter kedua mungkin boleh menjawab langsung atau ingin tampung terlebih dahulu pertanyaannya? Boleh dijawab langsung presenter. Baik, kami persilahkan kepada presenter kedua. Baik, makasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Itu jelaskan alasan kenapa angka kekambuhan pterygium pasca operasi cukup tinggi. Seperti dengan kasus saya, kekambuhan pterygium itu disebabkan karena paparan ultraviolet yang terus menerus. Akhirnya dia menstimulasi inflamasi kronis dan pertumbuhan fibroblasnya ini akan aktif maupun setelah pasca operasi. Nah, teknik operasinya kan biasanya menggunakan bare sclera extension tanpa cangkok untuk area luka itu terbuka mengecil, terus proliferasi jaringan baru. Nah, faktor risikonya itu dia bisa rekurensi atau berulang karena faktor lingkungan yang terus-menerus, bisa baik debu, angin, kekeringan pada mata yang tidak dikendalikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk presenter kedua telah menjawab pertanyaan dari saudari penanya. Bagaimana untuk saudari penanya? Apakah sudah menerima jawaban dari presenter atau malah ingin menanggapi? Terima kasih, saya kira sangat jelas. Terima kasih. Baik, masing-masing sudah ada satu pertanyaan untuk neuritis optik dan juga pterygium. Untuk selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian boleh langsung on mic. Kami izin bertanya kepada presenter yang membawakan materi tentang neuritis optik. Kami persilahkan. Jadi pertanyaan saya, apa alternatif tata laksana bila pasien neuritis optik itu tidak menunjukkan perbaikan setelah diterapi dengan kortikosteroid? Baik, terima kasih Saudara Asmiranti atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Saudara Rizka Fitriana Aulia untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Asmiranti. Asmiranti mohon diulangi Dik, karena tadi putus-putus suara tak. Baik, pertanyaan saya, apa alternatif tata laksana bila pasien neuritis optik itu tidak menunjukkan perbaikan setelah diterapi dengan kortikosteroid? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Asmiranti mengenai alternatif penata laksanaan jika pasien ini tidak ada perbaikan apabila sudah diberikan kortikosteroid. Nah, pilihan utamanya itu ya plasma exchange atau biasa disebut PLEX. PLEX ini dia mekanismenya membuang antibodi patogen, di mana kompleks imun dan mediator inflamasi dari plasma ini dia menekan proses imunnya. Dan indikasi dari pemilihan plasma exchange ini adalah pasien dengan neuritis optik berat atau refraktor yang tidak membaik dengan diberikan kortikosteroid. Nah, selanjutnya itu ada alternatif lainnya yaitu IVIG.
IVIG itu dia IVIG mekanismenya itu modulasi sistem imun, di mana ini dia menghambat aktivasi dari sel T dan sel B, serta dia menetralkan antibodi pada pasien. Nah, alternatif pada pasien yang tidak, ini adalah alternatif pada pasien yang tidak mentoleransi jika diberikan PLEX atau tadi yaitu plasma exchange. Nah, selanjutnya itu ada untuk pencegahan jangka panjang pada pasien dengan imunosupresif atau pasien dengan MS, yaitu dipertimbangkan pada kasus neuritis optik yang berhubungan dengan penyakit autoimun kronis. Misalnya dapat diberikan azathioprine, mycophenolate, dan rituximab. Dan dia sangat relevan pada yang tadi NMOSD dan MOAGD untuk mencegah serangan secara berulang. Nah, bila neuritis optik ini dia terkait dengan multiple sklerosis, maka pasien dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan terapi DMT, misalnya interferon beta, glatiramer asetat, dan ocrelizumab, di mana tujuannya itu untuk mencegah progresi dan serangan demyelinasi yang baru. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dari jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk presenter pertama sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Asmiranti. Untuk Saudara penanya sendiri, bagaimana, apakah sudah jelas atau menerima jawaban dari Saudari Rizka Fitriana Aulia atau malah ingin menanggapi? Ya, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas jawabannya. Baik, terima kasih kepada saudara penanya. Untuk selanjutnya, tadi sudah ada 2 pertanyaan untuk neuritis optik dan 1 untuk peteregium. Untuk mungkin teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh langsung on mic. Tapi moderator mohon izin bertanya kepada presenter yang membawakan peteregium. Dipersilahkan. Baik, untuk presenter peteregium di sini saya mau bertanya, jelaskan mekanisme molekuler bagaimana paparan sinar UV kronis itu dapat memicu terjadinya peteregium. Mungkin itu pertanyaan dari saya kepada presenter. Terima kasih. Baik, kepada saudara presenter mengenai peteregium, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Baik, ya langsung saja. Makasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Itu jelaskan mekanisme molekuler bagaimana paparan sinar ultraviolet kronis dapat memicu terjadinya peteregium. Nah, paparan ultraviolet UVA dan UVB kronis, untuk paparan kronis berarti terpapar yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama atau sampai bertahun-tahun. Orang yang bekerja di luar ruangan, baik itu petani, nelayan, pekerjaan konstruksi, sama dengan kasus saya, yaitu dengan pekerjaan sebagai petani, sebagai nelayan dan daerah dengan paparan matahari yang tinggi. Nah, ultraviolet A itu lebih ke efek oksidatif dalam jangka panjang, sedangkan ultraviolet B itu lebih ke kerusakan langsung di DNA di permukaan mata. Nah, meningkatnya produksi reaktif oksigen spesifik atau ROS di permukaan akular. ROS ini menyebabkan kerusakan DNA secara langsung maupun tidak langsung dan mengaktifkan faktor transkripsi, misalnya P53 yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk patomekanismenya yang mengubah ekspresi gen, akhirnya ekspresi gen ini akan mengganggu regulasi proliferasi dan apoptosis, mengakibatkan kerusakan limbal stem cell atau LSC yang normalnya berfungsi sebagai sawar antara konjungtiva dan kornea. Nah, jika LSC ini rusak, terjadi konjungtivasi kornea yang mengakibatkan proliferasi jaringan fibrovaskular konjungtiva ke arah kornea, akhirnya terjadilah peteregium. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara presenter. Kepada penanya, apakah jawaban dari presenter sudah diterima atau malah ingin menanggapi? Baik, terima kasih atas jawaban dari presenter. Saya dapat memahami.
Baik, jadi sudah masing-masing ada 2 pertanyaan dari laporan kasus mengenai neuritis optik dan juga pterygium. Ada teman kita di room Zoom yang lagi bermasalah mic-nya, ingin mengajukan pertanyaan, mungkin boleh melalui chat di Zoom saja untuk pertanyaannya. Kami persilahkan. Baik, sambil menunggu teman kita bertanya mengenai neuritis optik, jadi masih ada berarti 1 pertanyaan mengenai pterygium. Untuk teman-teman sekalian yang di room Zoom, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai pterygium? Mungkin bisa on mic langsung. Izin bertanya kepada presenter yang membawakan pterygium. Pertanyaan saya itu, mengapa pada pasien dengan pterygium itu sering mengeluhkan adanya mata silau atau glare dan mengalami kelainan refraksi mata atau yang biasa disebut dengan astigma, meskipun ukurannya itu tidak terlalu besar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Serina. Untuk Saudari presenter Putri Desiani, mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan Saudari Serina. Baik, makasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Mengapa pasien dengan pterygium sering mengeluhkan silau? Karena pertumbuhan jaringan fibrovaskular di daerah kornea yang menyebabkan permukaan korneanya ini menjadi tidak rata atau irregular atau akan mengakibatkan astigmatisme. Hal ini dapat mengganggu refraksi atau cahaya yang masuk yang menyebabkan matanya menjadi silau. Cahaya yang masuk akan menyebabkan silau dan penurunan kualitas penglihatan. Bahkan sebelum terjadinya pterygium, dia akan mencapai area optik sentral. Nah, pterygium kan itu adalah jaringan fibrovaskular yang tumbuh dan di daerah konjungtiva ke arah kornea. Saat ini dia mulai masuk di kornea dan jaringan ini akan menarik dan merubah kurvatural normal kornea. Akhirnya kornea yang awalnya normal yang akhirnya akan mengakibatkan cahaya bisa dibiaskan tidak rata. Dengan adanya tarikan dari pterygium, permukaan korneanya itu menjadi irregular atau regular astigmatisme. Akibatnya sinar matahari dari cahaya tidak terfokus di satu titik dari retina. Akhirnya pasien akan mengalami penglihatan buram disertai dengan silau atau glare, terutama pada cahaya terang atau malam hari saat ada lampu. Adapun untuk efek dari scattering cahayanya atau penyebaran cahaya dari jaringan fibrovaskular pterygium ini yang menutupi sebagian kornea yang menyebabkan cahaya tidak bisa lewat lurus, sebagaimana sebagian dari cahaya dipantulkan atau terserak oleh scattering ini oleh jaringan tersebut. Nah, scattering ini akan membuat pasien melihat silau atau glare meski pterygium belum menutupi area optik sentral. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari presenter kedua. Untuk penanya, apakah sudah menerima jawaban dari presenter atau ada yang ditanggapi? Iya, sudah cukup jelas, makasih. Baik, di sini ada di room chat teman kita bertanya mengenai neuritis optik. Jadi pertanyaannya, mengapa pasien dengan kasus neuritis optik dengan sisa defisit penglihatan perlu mendapat edukasi tentang rehabilitas visual? Mungkin kepada Saudara Rizka Fitriana Aulia mungkin bisa dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaan moderator dengan pertanyaan mengapa pasien dengan defisit penglihatan ini membutuhkan rehabilitas visual. Nah, perlu diketahui bahwa pasien dengan neuritis optik, walaupun diberikan terapi medikamentosa, dia tidak selalu memulihkan total.
Sebenarnya kortikosteroid intravena dosis tinggi itu dia memang dapat mempercepat pemulihan visus, tapi belum tentu dapat menyembuhkan secara total. Namun sebagian pasien tetap mengalami kerusakan akson secara permanen akibat terjadinya demyelinisasi, yaitu dia menyebabkan terjadi defisit dari penglihatan sisa pada pasien. Nah, yang selanjutnya itu defisit penglihatan dia mengganggu kualitas hidup pasien. Maka dari itu kita butuh memberikan edukasi pada pasien mengenai penglihatannya. Pasien bisa tetap mengalami diskromatopsia, yaitu gangguan penglihatan warna, terutama pada warna merah. Dan selanjutnya itu pasien juga dapat mengalami penurunan sensitivitas kontras serta defek lapang pandang lainnya. Nah, hal ini dia berdampak pada aktivitas sehari-hari seperti membaca, menyetir, atau mengenali wajah. Maka dari itu kita wajib untuk memberikan edukasi atau rehabilitas pada pasien, karena biasanya pasien dengan neuritis optik dia belum terbiasa dengan kondisinya. Lalu bagaimana peran rehabilitas visual ini? Nah, perannya ini dia dapat membantu pasien untuk memaksimalkan fungsi penglihatan yang tersisa dengan strategi kompensasi, pelatihan orientasi, serta penggunaan alat bantu pada pasien. Dan juga edukasi ini juga sangat penting untuk adaptasi psikologis pada pasien terhadap keterbatasan yang menetap ini. Dan bagaimana pencegahan komplikasi sosial serta psikologis kita perlu menjelaskan pada pasien. Tanpa dukungan rehabilitas, pasien ini dapat mengalami stres, depresi, dan penurunan produktivitas. Dengan edukasi yang baik dan juga benar, pasien lebih siap dalam menghadapi kemungkinan kekambuhan atau progresi menjadi penyakit lainnya, seperti pasien dapat terjadi penyakit multiple sklerosis. Maka dari itu pentingnya edukasi rehabilitas visual pada pasien. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Presiden, terima kasih atas jawabannya. Untuk saudari penanya sendiri, bagaimana, apakah sudah jelas atau menerima jawaban dari presenter atau ingin menanggapi, boleh mungkin jawab lewat room chat saja. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sesi pertanyaan sudah selesai dan para presenter juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya diharapkan teman-teman untuk tetap stay dalam room Zoom sambil kita menunggu Dr. Siti Soraya Taufik, spesialis mata, untuk bergabung di pembacaan kali ini.